Bahkan Tuhanmu, Dis. Dan perikop ini dikarang oleh LAI mengatakan bahwa itu artinya kalian harus meninggalkan keluarga. Makanya kau tinggalkan mama bapakmu dan keluargamu kan, Dis? Memang Yesus, kalau ikut ajaran Yesus, bercerai-berai kita sekeluarga. Buktinya Skudis TV lah di Amerika. Ya teman-teman, semua berawal daripada Uni Riva mengatakan Edis kabur meninggalkan bapak ibunya untuk durhaka karena nubuatan yang ada di Alkitab. Mampus! Kau jangan bangga-bangga dengan kebongakanmu, Riva. Kau bangga, saya cuy menghadapi. Ya karena kamu di Konoha. Saya tunjukin satu lagi. Satu lagi. Kalau saya, kalau Terus debat kali ini dengan penuh kesedihan teman-teman, Edis TV. Akhirnya dia curhat seputar dia ke Amerika. Katanya di Indonesia nggak puas menghujatnya. Oke teman-teman, mari kita saksikan videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Alman Tiki Reaction, channel paling populer abad ini, membahas seputar debat yang saling memaki hingga saling mengedukasi sampai saling mengkaji dan juga membahas ketuhanan Oten yang gak masuk akal sama sekali. Oke teman-teman sekalian, kita sudah ada di samping, yaitu kita udah melihat di part 1 di video saya perdebatan antara Ustadz Wafi dan Edis. Mungkin gak imbang Ustadz Wafi dengan full keilmuan, akan tetapi Edis hanya sekedar congoro doang. Nah, sekarang ini dapat lawan yang imbang, yaitu Uni Riva, seseorang wanita apologetik muslim yang terkenal membantai penghujat sama seperti Kores. Pedisnya mulut penghujat, maka mulut Uni jauh lebih pedis. Kembali seperti biasa, framingan Edis membawaki umat muslim. Dia selalu berkutat di dalil yang sama, membuat umat muslim itu sama seperti Kristen menobatkan kata Tuhan kepada Nabi Muhammad. Lalu apakah itu benar dan apa landasannya? Oke, mari kita bahas dalam satu reaksi video. Dan saya harap teman-teman saya yang muslim harap menyimak video ini sebentar agar kita tahu bagaimana perjalanan video dan kita tahu kebodohan daripada apologet Kristen, yaitu Edis TV. Perhatikan teman-teman. Di dalam Al-Quran ada kata-kata menuhankan hawa nafsu, di mana hawa nafsu itu kan makhluk ciptaan Allah. Nah, berarti Edis mengambil satu kesimpulan bahwa menuhankan hawa nafsu berarti boleh menempatkan kata-kata menuhankan hawa nafsu, berarti boleh kepada Nabi Muhammad juga. Edis mengambil kata-kata di dalam Al-Quran menuhankan hawa nafsu berarti boleh kata-kata menuhankan pada makhluk, maka apa boleh buat juga boleh dong kepada Yesus dan juga boleh dong kepada Nabi Muhammad. Dimana ini yang selalu dibawa oleh Edis agar kita terframing, agar kita tidak lagi menyalahkan Kristen. Di mana dia mengatakan menuhankan Yesus itu sama seperti kalian menuhankan Nabi Muhammad. Di mana kalian tunduk dan patuh di atas perintah Muhammad dan tak bisa kalian bantah. Nah, begitu juga kami di Kristenan, itu yang mau dibawa. Oke, mari kita bahas, akankah itu sama atau itu beda? Kesimpulan yang kita dapat, Edis menuhankan Yesus sama seperti Muslim menuhankan Muhammad. Karena ada ayatnya yang menempatkan kata Tuhan pada hawa nafsu. Lalu apa boleh buat kalau ditempatkan kepada Nabi Muhammad? Menuhankan hawa nafsu ini punya konotasi di mana arti menuhankan hawa nafsu ini teman-teman, di mana kita tunduk dan patuh di balik hawa nafsu yang kita punya. Hawa nafsu maunya ini kita turuti, maunya itu kita turuti. Lah apa beda dengan Nabi Muhammad sami'na wa ata'na yang kita dengarkan setiap hari? Oke, mari kita bahas. Sebenarnya boleh nggak menempatkan kata menuhankan kepada Nabi Muhammad? Menuhankan dalam Al-Quran ini ada dua makna secara sastrawi. Ada yang secara hakikat dan ada secara alegoris ataupun secara balaghah ataupun disebut sastra. Oke? Sekarang menuhankan pada hakikat yaitu membangun definisi tentang Tuhan, ya artinya dia pada hakikat adalah pencipta langit dan bumi. Dan kita tunduk dan patuh di atas perintahnya karena kita tahu dia yang menciptakan kita. Namun makna secara alegoris juga bisa dalam hal penempatannya
pada kaedah sastrawi. Maka kesimpulan pertama dulu, kesimpulan kecil, maka simak sampai habis. Kesimpulan kecil dalam makna alegoris. Seperti orang Yahudi dikatakan oleh Allah menuhankan para robi-robinya. Berarti boleh menuhankan. Berarti boleh menempatkan kata menuhankan pada selain Allah. Lalu apa bolehkah kepada Nabi Muhammad? Boleh. Sampai di sini dulu ya, premis 1 sebelum ke premis 2. Oke? Premis 1, bolehkah menempatkan kata menuhankan kepada Nabi Muhammad? Sementara boleh. Sebelum kita jawab selanjutnya. Oke teman-teman, perhatikan sampai habis. Selanjutnya, nah kata-kata menuhankan dalam bahasa Arab disebut dengan kata-kata istilah ataupun julukan ataupun lakab. Lakab ini punya dua konotasi. Punya litahbis dan litahsin. Tahsin untuk menunjukkan kebagusan. Contoh, Nabi Muhammad Umar bin Khattab dijuluki Asadullah. Apa itu? Singanya Allah. Kenapa? Karena keberaniannya menentang setiap kaum-kaum kafir yang tidak mau tunduk di atas perintah Allah. Ada yang selanjutnya, ada lakab litahbis untuk menunjukkan kekejian. Nah, lakab untuk litahbis, maka kalau tidak masuk tahbisnya, maka tidak boleh dilakapkan. Pertanyaan saya, ketika Allah mengatakan kata-kata menuhankan hawa nafsu, menurut kalian ini julukan pada kata-kata tahsin untuk membagusi seseorang? Oh, ini bagus dia menuhankan hawa nafsu, atau menunjukkan kekejian? Maka otak pintar akan menjawab itu kekejian. Sekarang ketika ada di dalam Al-Quran menuhankan para rabi-rabi oleh Yahudi, kira-kira Allah menginfokan ini dalam kaedah tahsin atau tahbis, menunjukkan kekejian mereka tunduk dan patuh di atas rabi-rabi Yahudi, atau ini justru menunjukkan tahsin, pujian kepada mereka, teman-teman sekalian? Maka kesimpulan yang kita dapat itu adalah litahbis. Sekarang berarti kaedah menuhankan ini litahbis, artinya mengkejikan. Maka kesimpulan yang tadi batal. Apa kesimpulan yang tadi batal? Menuhankan Muhammad, karena tidak masuk dalam konotasi tahbis. Kalau seandainya lakab itu dipakaikan pada tahbis, maka Nabi Muhammad jikalau dikaedahkan kepada kaedah tahbis tidak masuk. Artinya gini, kita bolehkah menempatkan kata menuhankan pada Nabi Muhammad? Tidak boleh. Karena apa? Tidak berlaku tahbis pada Nabi Muhammad. Sedangkan Edis memaksudkan kata-kata menuhankan kepada Yesus, selamat. Berarti dia sendiri yang menunjukkan kata kekejian pada Yesus. Karena hakikat menuhankan ini, kalau dia mau kombinkan kepada Al-Quran, menuhankan dalam Al-Quran dalam kaedah tahbis. Apa itu? Mengkejikan. Maka Yesus dalam pandangan Edis, kalau dia mau bawa menuhankan versi Al-Quran, maka Yesus versi Edis ini dipandang keji. Kenapa? Karena kaedah Al-Quran berbicara tahbis. Paham ya? Paham sampai sini? Nah, berarti kalau dia tidak tahu ilmu Islam, mencoba membawa ke dalam Islam, tololnya akan nampak dan dia secara tidak langsung mengkejikan Yesus. Akan tapi Nabi Muhammad boleh nggak disematkan kata menuhankan? Boleh kalau Nabi Muhammad punya kekejian, sehingga dikejikan dengan kata menuhankan. Kalau tidak ada kaedah tahbis, maka batallah kata-kata menuhankan pada Nabi Muhammad. Selamat datang di kebenaran. Oke, teman-teman sekalian, mari kita saksikan videonya yang akan kita reaksi pada hari ini ketika kedatangan Unirifa yang menggempar-gempor pemikiran Edis sampai mabuk total gak bisa jawab. Oke, kita mulai videonya. Let's go. Tapi orang Satu lagi, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar biar videonya cepat up. Jadi komen apa aja di dalam komentar, biar video yang bermanfaat seperti ini, teman-teman sekalian, bisa tersebar luas. Mantap ya, aman ya, makasih banyak. Lanjut. Islam mengarang sosok Muhammad. Umat Islam itu membuat tokoh Muhammad yang di luar Al-Quran, yang diceritakan dia itu menjadi miliarder, dapat 20 miliar. Kemudian dia untuk makan saja dia harus menggadai. Ini panjangan deh. Total 20 menit kamu. Dipotong-potong terus.
20 menit dia aja ngibul gitu. Iya. Kalian kan 4 orang. Kalian kan 4 orang. Yang ngomong cuma saya loh. Ya udahlah, mereka udah nggak tahan dengan kebenaran. Ya udah, kalian Udah, ngomong lah. jangan Kalian kabur. udah nggak tahan dengan kebenaran yang saya Yang sampaikan. enggak sudah 20 menit sendirian loh. Ya, bayangkan. Ustaz, Jangan. Masya Allah. Dan tadi Edis jangan ngobrolnya kabur. cuma saya sama Edis. Iya, ini aku nih, Edi jangan kabur ya. Oke, teman-teman perhatikan baik-baik, aku nggak sampai 10 menit ya. Pertama aku mengucapkan terima kasih kepada Edis. Aku sampaikan salut dengan Edis, kenapa? Setiap narasi yang ditampilkan selalu menguntungkan umat Islam. Pertama, Edis sudah mengajarkan kepada Kristen bahwa penyalipan karya iblis. Terima kasih banyak Edis, memang itu ajaran iblis. Yang kedua adalah bahwa Yesus punya Tuhan dan poligami itu ada di Kristen. Kemudian Yesus hanyalah hamba di dunia. Kemudian Yesus tidak setara dengan Bapa. Itu aku berterima kasih dulu sama Edis. Aku support Edis. Tolong biayai ya orang Kristen ya, atas kebaikan Edis telah menghimbau ajaran Islam kepada orang Kristen dan menghancurkan Kristen dari dalam. Itu aku support Edis dulu. Pertama aku udah bilang sama Rudy Yohanes, aku bela kau ya. Yang kedua kita masuk ke narasi Edis. Oke, Edis jangan terganggu. Edis jangan gitu, aku tadi nggak ada ngomong. Nah, tetapi Edis ini cerdas. Aku yakin Edis ini adalah lebih cerdas daripada Yesus. Edis bilang apa? Aku tidak mau miskin, aku manage keuangan. Inilah lebih bodoh Yesus daripada Edis. Yesus miskin. Dan menghujatkan Kata siapa? ini. Kata Ini Matthew makanya Henry. Loh. diskusi Kabur, itu jadi begini, jadi begini. Ini tanin. Jangan kayak gitu. Ini Matthew Henry yang tafsir. Menurut tafsir Matthew Henry, Filipi pasal 2 nomor 6, ya, penafsiran Matthew Henry, ingat ini Matthew Henry yang bilang bahwa Yesus itu bahkan Pak punya bantal aja enggak. Kan kau yang tadi bilang tidak punya lubang. Sedangkan burung aja lebih punya lubang. Yesus nggak punya lubang buat tidur. Artinya Yesus ini miskinnya naudzubillah min dzalik, Makanya ya. Saking makanya miskinnya, diskusi jangan sama gitu. Ripa itu akhirnya jadi Jangan hujat-hujatan diganggu. karena mulutnya seperti Nggak ini. ada ini loh. Kita diskusi Hujatan. baik-baik, Loh, tapi dia membuat jangan diskusi. ganggu. Kalau Ripa, bicara kalau kamu mau panas. kalau mau Ustadz, mode kok diganggu, mode Ustadz? mode Ustadz, mode kok aku barbar. diganggu, Ustadz? Pengen mode Aku barbar. diganggu loh, Ustadz. Loh. Aku tadi diganggu loh, Ustadz. Ini Gantian Pengen lah, mode Des. barbar dia. dibesarkan secara Panas. diganggu Panas. panas. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap bapak. Ini baru mungkin dia kerja ya. Dia malas sedih karena nggak pernah kerja seumur hidup. Kau cari dalilnya dia pernah kerja. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat hina, rendah, miskin. Itu kata Matthew Henry. Dan yang selanjutnya adalah yang tokoh mitos itu Tuhanmu. Kenapa? Karena menurut Profesor Ilmu Perpustakaan di Universitas Purdue dan penulis artikel Biblika Arkeologi menurut CNBC, bahwa ternyata Lauren Mikitio mengatakan Tuhan kau itu tidak pernah ada secara arkeologis. Ia mengatakan tidak ada bukti fisik atau Berarti Isa arkeologis nggak pernah ada. keberadaan Yesus. Berarti Isa nggak pernah ada. Betul, dia tokoh teologi. Emang seperti Tuhan kau nih, beda. Jangan ganggu. Makanya umat muslim ini Jangan capek ganggu. membuktikan Yesus Jangan tidak ganggu. pernah ada. Artinya, Jangan. Loh, kok ganggu? artinya anak Maria Ganggu. itu fiktif. Kok ganggu, kok panik. Nah, artinya perhatikan anak aja, Maria itu kita Des. simpulkan Aduh, dong. kok panik. Kok Aduh, panik. kita simpulkan. Aduh, kok ganggu. Sabar. Bentar. Dua-duanya saya mute dulu ya. Des, jangan panik dulu. Tadi kan kita memperhatikan. Kau silakan jawab nanti setelah waktu kau gitu. Lah, iya kondusif lah kayak tadi. Kenapa kau panik duluan gitu? Uni Ripa belum selesai ngomong, perhatikan lalu bisa kau jawab. Oke, lanjut Udah lah. Dis, tenang ya Dis ya. Edis tenang ya Dek. Edis jangan marah-marah sama Uni Dek ya. Nah, Saya ambil air minum bilang, dulu ya. Saya ambil air minum dulu. Edis kabur. Jangan pergi. Nggak, ambil air Edis. minum. Saya masih di sini. Tapi dengar Ambil air nggak? minum. Dengar Saya Bunda bicara nggak nak? Bunda dengar nggak bicara? Oke. Yang selanjutnya adalah ketika Edis mengatakan bahwa Nabi Muhammad kaya karena harta rampasan, Dis. Yang namanya kalau orang kalah perang ya hartanya diambil. Yang kurang ajar itu adalah kalau Tuhan minta bagian perawan, Edis. Itu baru biadab, Dis. Kau tengok nih. Mengenai hasil jarahan, Dis. Ini Tuhan Bapak Tuhanmu loh, Dis. Mengenai hasil jarahan. Ini kok Tuhan dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan. Dis, ini Tuhanmu kayak pemimpin kartel bagi-bagi harta rampasan, Dis. Nih, hei Tuhan berfirman kepada Musa nih. Hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut. Ini Tuhan suruh hitung nih hasil rampasan bareng-bareng. Lalu Oh, nih. Tuhanmu minta upeti, Nih. ya. Tunggu dulu biar dia denger. Tunggu dulu, dia masih belum denger tuh.
Ya, dengar dulu. Saya Dis. dengar, Yang saya ambil air tahu. minum nih. Oh, Saya ambil air dengar. minum. Oke. Nah, dan Edis, ke Islam itu tidak mungkin ajaran hayalan karena Rasul kami bukan epilepsi, Dis. Ya, Rasul kami itu bukan epilepsi karena di dalam kitabmu yang menurut sebuah jurnal ilmiah National Library of Medicine, ini jurnal Amerika ya, kau kan tinggal di Amerika tuh, ini situs web resmi pemerintah Amerika Serikat. Ternyata Rasul Paulus itu epilepsi, dan ternyata menurut salah satu artikel yang kutemukan, Edis, orang yang gampang berhalusinasi itu salah satu penyakitnya adalah epilepsi. Nih baca nih Halo Sehat nih, Edis, nih ya. Menurut 10 Halo Sehat nih, 10 jenis kondisi yang berpotensi menyebabkan halusinasi. Nah, ini bukan cuma Tuhan yang halu ya. Ternyata Rasulnya pun epilepsi. Di sini dikatakan orang yang gampang halusinasi adalah orang epilepsi nih, Dis. Ya, nih. Epilepsi, Dis. Selain penyakit mental, kondisi lain yang berpotensi menyebabkan halusinasi adalah epilepsi. Ternyata Paulus itu menurut jurnal ilmiah ini dia adalah epilepsi nih. Epilepsi diajukan sebagai hipotesa yang paling mungkin. Nah, lalu gini, Dis, tadi aku tatap mataku ya, Dis ya. Aku ini kalau diskusi yang mau mengucapkan terima kasih pada dulu ya. Ntar aku pindahkan ke wajahku dulu ya. Jadi gini loh, Dis ya. Nih dengarkan Bunda Gembala nih, Nak ya. Dengar anak Bunda ya. Aku jujur terima kasih sama kau, Dis. Kau membandingkan Nabi Muhammad dengan Yesus kan, Dis. Nah, sini kita tunjukkan perbandingannya. Ini maaf sedikit ya. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Yesus itu teman-teman, kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad, aku sepakat dengan Edis. Pertama adalah ini nih datanya ya. Kalau Nabi Muhammad bermuka masam saja sama orang buta loh, Dis. Artinya kau tahu nggak, Dis? Dia orang buta itu tidak akan tersinggung sama Nabi Muhammad karena dia nggak tahu Nabi Muhammad tuh bermuka masam. Sedangkan bermuka masam saja sama orang buta dilarang sama Allah, Dis. Betapa tingginya moral Nabi Muhammad ini. Dan tidak semua kesalahan itu berdosa, Dis. Contoh, aku salah pakai baju kau pikir berdosa. Yang namanya manusia tempat salah lah. Yang nggak boleh salah itu Tuhan. Yang kurang ajarnya lagi Tuhannya si Edis ini bukan salah, Dis, tapi kurang ajar. Saat di PHP-nya orang mau mati, Dis, apa kata Tuhanmu kepada orang yang disalib? Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Ini kalau aku jadi orang yang mau mati ya, aku tampar ini. Udah tahu kita udah ngos-ngosan. Apa kata orang ini bilang? Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu hari itu dia mati, Dis. Masuk neraka, masuk alam maut 3 hari baru bangkit, 40 hari baru ke surga. Di PHP-nya orang ini, Dis. Ini kalau dalam aku, Dis ya, kalau ada laki-laki sama aku, Adinda, hari ini juga aku ke mall dengan kau. Tahu-tahu dia tidur di kamar 3 hari, habis itu 40 hari baru diajaknya aku ke mall. Ku tendang kepalanya, Dis. Kurang ajar kau mem-PHP aku. Ini dia mem-PHP orang udah mau mati, Dis. Sama kayak mem-PHP nenek-nenek nih, Dis. Nabi Muhammad sedangkan bermuka masam saja sama orang buta, dilarang sama Allah, ditegur sama Allah, dianggap sebuah kesalahan. Ini Tuhan loh, Dis. Sudahlah mem-PHP orang mau mati, Dis. Yang paling biadabnya lagi, Dis. Maaf ya, Dis ya, aku nggak suka ditipu soalnya. Bagi aku penipu terang-terangan ini biadab menurut aku. Paling jahatnya kali Tuhan kau, Dis. Apa kata dia di sini? Ya, diajarkannya orang Kristen membenci, makanya kau tinggalkan ibu bapakmu karena kau diajarkan meninggalkan keluarga demi menginjili. Bahkan kau kaya-kaya sendiri. Sama seperti Yesus ketika ke surga nggak bawa ibunya. Kau ke Amerika enak-enak kau di sana ya, Dis ya. 6 miliar duit kau. Mama kau ada nggak kau kirimi duit? Rudi anak Batak minjam duit sama kau. Kau pertanyakan kapan kau bayar, kayak mana cara bayarnya. Macam mana kau mau meninggalkan pekerjaan? Kau rentenir itu kan bisa dilakukan di mana saja. Kau tengok ini, apa kata Yesusmu ya? Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku, Dis. Bahkan Tuhanmu, Dis. Dan perikop ini dikarang oleh LAI mengatakan bahwa itu artinya kalian harus meninggalkan keluarga. Makanya kau tinggalkan mama bapakmu dan keluargamu kan, Dis. Memang Yesus, kalau ikut ajaran Yesus, bercerai-berai kita sekeluarga. Buktinya si Kudus TV lah, ide ke Amerika. Dan bahkan teman-teman, si Edis ini, saya dilaporkan sama si Dosmek. Saya menghadapi penyidik. Saya bilang sama penyidik, kenapa kau menghujat?
karena Anda mengatakan Tritunggal satu batang dua telur. Itu bukan aku yang bilang, Pak JJ yang bilang. Mana videonya aku tunjukkan. Aku malah bercengkrama dengan penyidik, makan kue aku sama penyidik. Bahkan kata penyidik, 2 Kristen penyidiknya, 1 Islam. Makanlah Bu, kue kakak makanlah. Aku makan. Artinya setan dalam lubang hidungku, Dis, lebih berani menghadapi penyidik daripada Tuhan dalam lubang hidung kau. Setan dalam lubang hidungku ini lebih berani menghadapi penyidik daripada Tuhan dalam badan diri kau itu. Kabur ke luar negeri, dibawanya kau kabur sama Tuhan kau, Dis. Kenapa? Tuhan kau ketika lahir ke dunia menghadapi hal Romawi saja. Bunda lagi Iya, nggak apa-apa, saya menikmati kamu kejang-kejang iya. kok. Tuhan dalam diri Edis, teman-teman, itu ketakutan melihat penyidik karena dulu dia trauma pernah dihantam hansip Romawi. Sementara setan dalam lubang hidungku berani menghadapi penyidik. Ku bilang sama penyidik yang kurang ajar itu si Dosma ini, Bu. Karena videoku dipotong lalu aku di framing. Ini hamba Allah nih, Dis, perempuan mama-mama 2 anak nih, Dis, lebeo. Dis, ini mama-mama, kau jantan, Dis. Seorang rentenir yang punya uang banyak, kok kabur ke luar negeri? Inilah bukti kalau Yesus itu di bawah aku. Rasa keberanian aku lebih kuat daripada Yesus. Kenapa? Yesus itu, ya teman-teman, kata Edis kan penyalipan Jangan adalah tinggi-tinggi karya halunya jangan tinggi-tinggi, Pak. lah, Nanti buktinya kan jatuh. fakta. Jangan ganggu aku. Teman-teman, dekatkan Halunya Edis. enggak, saya hanya mengingatkan halunya jangan tinggi-tinggi gitu loh. Edis Nah, yang lanjut. epilepsi itu Paulus, bukan nabiku, bukan aku. Edis terima kasih banyak telah mengatakan bahwa penyalipan karya iblis. Dan ternyata Yesus tunduk patuh kepada penyalipan yang adalah karya iblis. Kata Edis, kalau kita tunduk dan patuh kepada seseorang, maka kita menuhankan orang itu. Maka ketika Yesus tunduk dan patuh kepada iblis, Edis berkata, Yesus menuhankan iblis. Karena aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia, biarkanlah cawan ini berlalu, melainkan semua kehendak Bapa yang di surga. Ternyata penyalipan karya iblis. Yohanes 8:37 bahwa yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis. Yesus tunduk kepada keinginan iblis yang ingin menyalibkan dia, bahkan disupport oleh Bapa, dirpati oleh Bapa keinginan iblis. Maka ketika Yesus tunduk kepada iblis, kata Edis, kalau kita tunduk kepada sesuatu, kita menuhankan sesuatu. Maka secara tidak langsung Edis sudah berfirman bahwasanya Yesus menuhankan iblis. Anjay, mantap Uni. Ini narasi yang sangat luar biasa ya guys ya. Mantap Uni. Nah ini dari tadi kalau versi Ustadz Wafi pelan. Versi Uni bantai-bantai coy. Ini keren luar biasa dari Uni ya guys ya. Akhirnya ujungnya terungkap ya kalau seandainya bahwa Yesus itu nyembah iblis ya. Karena bukan nyembah, menuhankan iblis. Karena arti menuhankan kan kata Edis tunduk dan patuh. Bener juga apa kata Uni ya. Oke kita lanjut. Lanjut Edis jangan kejang lah. Edis jangan nangis. Sini aja dulu. Enggak, saya Dan cuma Edis, ketawa aja ngeliatin kamu Edis, kejang. aku nggak gitu. nyampe 10 menit. Edis ditanya Ustadz Wafi, Edis, siapa yang memberitakan tentang kitabmu Lukas, itu siapa penulisnya? Edis ini karena dia tidak pernah kuliah dan lulus, beda seperti Bunda Gembala si paling sarjana ini, dan ini lanjut S2 bentar lagi. Beda dengan Ustadz Yusuf PI dan Ustadz Wafi yang selesai mengabdi di pondok pesantren, bersekolah di pondok pesantren. Edis drop out 2 kali, makanya dia nggak ngerti epistemologi. Epistemologi itu Edis adalah asal muasal sebuah narasi dan informasi. Sini aku ajarkan sebagai mahasiswi ya. Epistemologi itu harus bisa menjawab siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Contoh, siapa penulis kitabmu? Kau harus mampu jelaskan. Menurut anggapan orang. Nah ini nih, inilah kitab karangan nih. Dalam kitab Lukas pasal 3 nomor 23, si Edis akan mencret kalau ditanya, dari mana si Lukas ini tahu bahwa Yesus itu anak Yusuf? Karena di situ tertulis menurut anggapan orang. Bentar ya Edis ya, Bunda ambilkan ayat buat anak Bunda Edis dulu ya. Tapi aku salut dengan Edis, dia lebih cerdas daripada Yesus. Dia nggak mau miskin, Yesus miskin ya. Lukas 23. Ini nih. Kalau kau tanya, siapakah dalam Quran surah An-Nahl tentang mereka ini? Ini Allah berbicara tentang orang musyrik. Ngapain Allah sebutkan namanya satu-satu? Bahwa mereka yang musyrik Sudah itu namanya lah. artinya Loh, sudah namanya kata siapa?
Memangnya kami enggak, yang harus ada nama itu adalah informasi ayat ini dari mana? Ini kan Tuhan yang ngasih tahu. Pen pula kami meragukan Tuhan. Yang perlu kau Harus ada ragukan itu namanya, adalah kata ini. Yusuf, kata Iya, Wafi harus ada kan? namanya. Iya, ini yang maksudnya yang harus ada namanya. Jangan kejang, Edis, tenang. Ini bunda orangnya santun, bunda gembala ini. Ini. Kau tengok ini ya, Lukas pasal 3 nomor 23. Nih, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan, nah ini Dis, si Lukas ini kan wartawan. Dia mendapatkan informasi Dis dari anggapan orang Dis. Nanti kau jawab ini Dis ya. Menurut anggapan orang, si Yesus ini adalah anak Yusuf. Pertanyaanku Dis, ini jangan kau nggak jawab kayak punya Ustadz Wafi tadi, nggak kau jawab Dis. Pertanyaanku Dis, anggapan bahwa si Yesus ini anak Yusuf, apakah anggapan benar atau anggapan salah? Kenapa begitu? Kalau anggapan itu benar, berarti Tuhanmu hasil hubungan sperma, hubungan biologis, karena dia anak kandung Yusuf. Kalau ini adalah anggapan yang keliru, berarti kitab kau memuat gibah. Maka tolong kau pilih di antara itu. Aku sepakat, menuhankan menurut Edis artinya mengikuti, maka Nabi Muhammad itu adalah Rob. Ya, kata Edis. Tapi ternyata konsekuensinya Yesus Robnya iblis, karena pasrah kepada kehendak dan karya iblis. Oke Edis, silakan dijawab pertanyaan bunda, anak bunda ya. Menurut anggapan orang, Yesus ini adalah anak Yusuf. Pertanyaannya, apakah ini anggapan yang benar atau anggapan yang salah? Silakan dijelaskan. Dan tolonglah Dis, kita win-win solution aja ya. Nabiku tidak boleh berbuat salah walaupun kesalahan itu bukan dosa. Tuhanmu menipu pun boleh, kata Bapa. Bahkan maaf Edis, mengutip kitab yang tidak ada, ini lebih jahat lagi ya. Firman Tuhan lo dirubah-rubah sama Yesus lo. Ya. Terima kasih Edis. Bentar kan aku nggak 10 menit. Lanjut. Tunggu dulu, Ya. saya mau jawab. Harus 5 orang nih. Saya mau jawab pertanyaan Wafi. itu. Kamu 20 menit loh, 20 menit. 20 menit, bayangkan 20 menit. Ya silakan. Kalau saya hadapi semua, inilah enaknya saya kan. Kalau saya nggak mungkin satu orang bisa menghadapi saya, harus Ustadz bersama Wafi. mereka. Iya, kameranya. Sip. Kongko. Nih, kan nanya nama nih ya. Di dalam surah An-Nahl. Saya cuma jawab bahwa setiap ada kasus disebutkan orang itu namanya pun ada di Al-Quran. Ini kan surah An-Nahl ayat ke-103 kata Mas Edis. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Nah, ini siapa orangnya namanya? Kan begitu. Surah Al-Nahl ayat 103. Ini ya. I'lam, ketahuilah annal murad min hadhil ayah, bahwa maksud dari ayat ini adalah hikayatu syubhatin ukhra, hikayah tentang syubhat yang lain, min syubuhati mungkari nubuwati Muhammad, tentang orang-orang yang menfitnah kemungkaran terhadap Nabi Muhammad SAW. Wa dzalika li'annahum kanu yaqul, mereka mengatakan, mereka nih di dalam ayat ini, inna Muhammadan innama yadhkuru hadhil qisas wa hadhil kalimat li'annahu yastifiduha min insanin akhar. Nabi Muhammad itu cerita ini dan itu dia dapat dari orang, bukan dapat dari Allah. Nah, siapa namanya? Ini, waqtahlafu fi hadzal bashar alladzina sabal musyrikun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam itata'alum bihi qila huwa abdun li bani Amir bin Lu'ai. Ayo, ada ya dari kalangan Bani Amir, abad dari kalangan Bani Amir bin Lu'ai, ada namanya. Sekarang saya jawab tadi pertanyaan saya. Tolong jangan keliling-keliling dulu. Ya, jangan keliling-keliling dulu. Jangan ke sana kemari, dijawab dulu. Datanya tampilkan dulu, baru cerita gitu loh. Baru cerita Mas Edis. Jadi menurut anggapan orang, Yesus adalah anaknya Yusuf, Yusuf anaknya Eli. Siapa nama orangnya? Saya sudah nyebutin nih namanya nih. Siapa nama orangnya? Kemudian kredibilitasnya bagaimana? Begitu. Monggo dijawab. Baik. Mbak Besarin Jasub. Baik, terima kasih ya. Kalau diskusi sama Wafi, kita tadi metodenya itu slow aja. Karena Wafi ini memang dia ya tidak terlalu barbar lah begitu ya. Jadi begini, saya tanggapi dulu dari Gak bisa Edis, lu tolol lu kebangetan. Jadi gak bisa cuma Ustadz Wafi yang mengkonter lu. Memang harus ada orang keras. Ini gak ada kores ya. Kalau ada kores pasti jauh lebih seru ya teman-teman ya.
Pasti otaknya dijita-jita sama Kores. Kalau Ustadz Wafi itu kelas-kelas orang yang memang berpendidikan, pendeta lu bawa ke depan Ustadz Wafi. Ya tingkat lu sola skriptura, apa yang lu lihat di Bible gitu lu artiin. Terus berbeda narasi sama orang lain. Banyak guys, Edis ini dari pendeta-pendeta udah mulai nggak nyaman dengan kehadiran Edis karena apa? Dia menyampahkan Tritunggal. Jadi ibaratnya Pak Pendeta udah kuliah sampai S3, udah capek ngebela Tritunggal. Tapi karena pengaruh fans Edis, ujung-ujungnya Tritunggal itu disampahkan Edis dan fansnya semua malah ngedukung. Kan aneh? Aneh? Aneh sih. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Kamu kok ini? Karena biasanya dimulai dari orang Islam yang pengen diskusinya itu mode barbar begitu. Nggak apa-apa kalau kalian mau mode barbar saya ikutin begitu. Karena kalian yang pengen kan, Riva yang pengen mode barbar. Tapi jangan diturunin loh sob. Nanti kalau saya mode barbar diturunin enggak? Itu masalahnya gitu loh. Ya nggak apa-apa. Baik. Mode barbar lebih seru ya. Jadi saya tanggapi dulu Barbarin! dari Wafi ya. Tadi mengatakan An-Nahl 103. Tadi dikatakan siapa? Luhai atau siapa tadi? Begini Wafi, kalau kamu membaca tafsir, Bukan luhai, saya ulangi ini. Biar jelas namanya ini. Coba. Abed, ini ya, ini. Abed Libani. Ini namanya nih. Huwa abedun, seorang hamba sahaya dari kalangan Bani Amir bin Lu'ay. Yuqalu lahu Ya'ish, namanya Ya'ish. Dia dari Bani Amir bin Lu'ay. Makanya simak Des. baik. Jadi kalau di situ dikatakan namanya abad dan lain sebagainya, masalahnya itu bukan Al-Qur'an. Itu masalahnya. Tetapi juga Ustadz Wafi jangan hanya membaca sepotong saja, karena ada banyak riwayat-riwayat lain mengatakan ada itu berkata dari Bani Nasrani, ada orang Ajam itu orang-orang Nasrani, ada yang mengatakan itu siapa namanya, banyak itu, bukan cuma itu saja. Begini Wafi, yang harus Anda Ya memang orangnya kan banyak Mas Edis. ini kalau saya ngomong kan, ini memang berarti kalau saya mereka kan banyak. kalau saya ngomong, memang kalau saya ngomong teman-teman, tidak mungkin mereka bisa tenang, gundah, gelisah, gulana. Ini apakah boleh saya bicara? Iya, Boleh. Lanjut datanya yuk dijawab. Heran loh kalau saya ngomong, kenapa kalian nggak bisa duduk anteng diem gitu kalau saya ngomong? Kenapa kalian gelisah gitu Karena seperti tadi sudah takutan? terbukti 20 menit ngomong sendiri gak ada data sama sekali, malah curhat isinya. Ini lah kayak saya bilang, berat bener ini. Wafi, begini loh Wafi, dengar ya. Kita ini membahas Al-Quran dan Injil, bukan membahas buku lain. Itu dulu yang harus kamu ingat. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan siapa itu orang-orangnya. Hai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar gila. Siapa orangnya? Kan gak disebutkan di dalam Al-Quran. Surat An-Nahl ayat 103, dan kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan seseorang kepadanya. Siapa orangnya? Al-Quran gak ngomong Al-Quran. Di dalam Injil berkata, menurut anggapan orang, dia anak Yusuf. Siapa orangnya? Gak ada. Bible mengatakan, oh yang ngomong itu Udin, Joko. Gak ada. Karena Quran dan Bible tidak fokus kepada siapa yang ngomong, tetapi apa omongannya. Kenapa kita menurunkan diskusi kita kepada level kolo kata Airben? Wafi, tolonglah Wafi, kita diskusi itu yang cerdas lah. Al-Quran berkata, kalau semua itu ditulis, air laut saja nggak cukup mau menginformasikan itu. Injil juga bilang begitu. Seandainya semua ditulis, maka agaknya dunia ini tidak akan cukup untuk menampungnya. Jadi Ustadz Wafi, saya pengen diskusi naik level lah, ya. Jangan gara-gara tidak disebutkan di situ siapa namanya, lalu kita bilang, oh ini nggak valid. Bukan begitu model diskusinya. Di Quran juga nggak disebutkan siapa namanya. Ya, kalau di luar Quran ya itu bukan Quran, ngapain? Orang yang dibahas Quran kok. Nah, begini Wafi, itu selesai ya tanggapan saya sama kamu. Begini Rifa,
Nggak ada jawabannya berarti. Nah, lihat nih. Nggak ada jawaban loh. Nggak puas Tadi nih. adu nama nih. Boleh adu saya nama ngomong? nih. Ada Boleh saya nggak ngomong? namanya? Ada. Boleh saya ngomong, Wafi? Ya, sekarang Boleh saya ada ngomong? namanya. Menurut anggapan orang itu namanya siapa? Berat ini, Sob. Nah, gitu loh. Berat ini, Sob, kalau saya Nggak ada ngomong, Sob. data sih dari tadi gitu loh. Kayaknya berat kalau saya ngomong ini. Selalu dipotong. Udah 1:30 loh. Udah 1:30 pagi loh. Baik ya, begini. Aku Tadi- mau jawab. Tapi jagonya Edis ada jagonya. Jagonya tuh gini. Dia kan fansnya nonton nih. Sehingga di sini dia sebenarnya nampak tolol. Kenapa dia nampak tolol? Karena dia tidak menunjukkan argumentasi dia benar. Maksudnya gimana Bang Daman? Dia tidak menunjukkan bahwa argumentasi dia bisa dipercaya dengan data-data yang dia punya. Tapi bermodalkan ketawa ketiwi. Ketika di framing dia nggak ada data curhat, dia framing balik. Ya, dia framing balik. Sehingga oten-oten longor di bawah itu pada menyaksikan. Iya, Bang Edis nggak bisa ngomong, dibuat sama Islam itu. Tapi mereka nggak kunjung membuka pikiran mereka. Kenapa Bang Edis nggak jawab aja? Kan dia jago. Kenapa Bang Edis nggak nunjukin data aja? Kan dia hebat. Nah ini yang kurang bisa dipikirin sama Oten ya. Ketika menyaksikan Edis, wajar lah dipotong omongan Edis. Kenapa? Jawaban yang ditunggu, bukan Edis curhat ngalor ngidul. Dalil yang ditanya. Kalau lu keluarin dalil dan data Dis, mereka juga nggak akan banyak ngomong. Karena apa? Data ada. Tapi kalau lu curhat, lu mending curhat sama kucing. Lu mending curhat sama tokek noh. Ngapain lu curhat di sini di room Islam? Namanya juga debat. Debat itu bukan untuk curhat deh. Udah, kita simak lagi guys. Kamu habis ini tentang Nabi Muhammad orang gila ya kau tuduh tadi ya jangan Sob, kemana-mana. saya Jangan paham, alasan Sob. 1:30. Sob, saya paham. Itu kan orang. Ini tai kucing bentar lagi nanti di framing lagi. Lihat ini Yusuf PI, Uni Rifa semuanya nyaut-nyaut. Lu nggak nunjukin data Edis kampret. Lu nggak nunjukin data masalahnya. Dan ini bentar lagi di framing. Orang yang bilang bahwa Muhammad tuh orang gila. Itu kan orang-orang yang ngomong. Saya nggak pernah mengatakan seperti para orang-orang yang aku apologet terus menjelek-jelekkan. Ya Quran. udah, ntar ku tanggapi ya habis ini. Itu Nanti sudah kau- clear kok. Yang ngomong bukan ini, yang ngomong orang-orang. Iya bahwa nanti ku Muhammad tuh gila. tanggapi itu. Ku tanggapi itu nanti ya. Kenapa habis ini. kita harus Oke. pusing dengan omongan orang-orang? Kan gitu. Nah, terus gini. Rifa nampak sekali dia ini seperti orang yang ingin melampiaskan emosinya. Makanya dia seperti orang yang kesetanan dan lain sebagainya, memaki-maki dan lain sebagainya. Begini, saya cuma mau bilang begini, Rifa, kalau model kamu diskusi seperti itu, percayalah kamu, Islam itu akan dihujat terus. Karena apa? Al-Quran tuh bilang, janganlah kamu mendebat mereka kecuali dengan cara yang paling baik. Itu Quran sudah ngomong begitu. Disuruh berdebat dengan cara yang baik. Tidak boleh kamu mengeluarkan kata-kata yang kotor. Kamu bilang Tuhan kami tolol dan lain sebagainya. Kalau kamu mulai dengan diskusi seperti itu Rifa, yang ada nanti orang-orang tuh menghujat agama Islam. Makanya nggak salah ketika kamu membuka Qomal, yang ada bukan pendidikan, yang ada saling maki-memaki, merusak hubungan antar anak bangsa. Nah, siapa yang bikin hubungan antar anak bangsa itu rusak? Yang bikin itu adalah sekelompok orang-orang Islam. Nih, saya tunjukin sama kamu. Saya balikin sama kamu, Rifa. Biar kamu ngerti Rifa, saya itu sama sekali saya itu tidak pernah diskusi itu dengan tujuan yang jelek. Keluarga saya itu banyak yang muslim. Nih aku yakin ya. Tahu nggak? Yang mau dikasih nampak video orang. Itu kebiasaan Edis dalam debat, ngasih nampak video orang. Yang ditanya Edis, dari tadi ditanya datanya mana? Seharusnya lu nunjukin data, tai kucing. Tapi lihat nih video orang, karena dia memang mau naik hanya untuk menghina. Dikira Yesusnya yang dia tuhankan itu bangga dengan sikap dia kayak gini. Kalau memang Yesus benar, lu harus nunjukin benarnya. Bukan lu pikirin bagaimana menyerang agama lain. Ini ketololan yang sering terjadi ya guys. Biar kamu tahu Rifa. Nih, kamu lihat ini. Pasti video. Kamu kan bilang saya dipanggil polisi bla bla bla. Ya karena memang di Indonesia beda. Nih, kamu lihat ini Rifa. Apa ini banner ini?
Ini banner ini biar kamu saya baca ini. Jangan dibilang ini oknum. 1, teras dakwah. 2, nih ini ormas-ormasnya nih. Logo-logo ormasnya nih. Nih ya. Ini Gini. Oke, ada hal-hal yang kayak gitu. Buat counternya dong. Buat counternya. Coba sekali balik. Ya, di atas landasan bikin banner kayak gitu ya. Dis ya. Bikin juga apakah Quran dipalsukan? Undang pendeta lu. Biar Ustadz Islam yang terjun. Ayo kita lihat pembuktian. Bener nggak Al-Quran dipalsukan ataupun tidak? Nah, saat Bible dibuat itu banner, apakah Bible dipalsukan? Harusnya mereka yang menyaksikan itu, ayo undang pendeta mereka. Karena pendeta diajak debat nggak mau. Itu. Masalahnya cuma di situ. Makanya diomongkan sepihak agar pendeta kepancing. Kalau memang ajaran kalian benar, apa takut kita untuk memeluk Kristen, teman-teman? Apa takut kita murtad dari Islam? Kalau memang ajaran mereka benar. Masalahnya kagak ada bener-benernya. Kalau ada bener-benernya, apa masalah? Cuman kenapa dibuat hal-hal seperti itu? Agar pendeta ke-trigger membahas. Masalahnya kagak ada yang namanya pendeta pernah menang melawan orang Muslim. Itulah kejadian yang harus diterima. Makanya ada hal yang seperti itu. Tunjukkanlah kalau apa yang dikatakan Muslim salah terhadap Bible yang dipalsukan, Des. Edis. Udahlah. Kita lanjutin. semua ormas-ormas yang mensponsori acara ini. Apa bannernya? Perhatikan. Ini bannernya. Benarkah Bible dipalsukan? Dipajang, ditancepin di jalan. Ini kalau Islam, Ripa, kalau kamu bilang tadi, oh saya dipanggil. Tunggu, teman-teman. Coba perhatikan gelarnya, teman-teman. Di situ gelarnya Haji Yudi Muljana, STH. Oh, STH. Berarti dia pelajar teologi. Apa dulu dia? Ini kayaknya mu'alaf, pakar teologi. Mu'alaf ya, ada STH ujungnya. Ada MPDI ya, di selanjutnya baru dia mempelajari Islam. Bisa jadi mu'alaf yang ingin menyuarakan kebenaran. Nah, kalau yang disuarakan mu'alaf ini salah, menurut Kristen, maka tugas mereka menunjukkan salahnya. Ya kan? Bukan malah ribut kayak Edis. Polisi begini, saya hadapi begini, saya tidak. Loh, karena di negeri Konoha, biar kamu tahu Rifa, di negeri Konoha itu memang orang Islam itu mau kelakuannya kayak begitu pun melanggar undang-undang nggak apa-apa. Orang namanya orang-orang yang nggak waras kok. Gimana kalau orang di Indonesia, Rifa, kamu bikin banner begini, benarkah Bible dipalsukan? Kamu pajang di jalan, nggak apa-apa. Polisi belain kamu. Kepolisian negara Republik Indonesia akan membela orang Islam. Gubernur, bupati, nggak ada yang ribut kalau ada tulisan begini. Karena apa? Karena di negeri Indonesia yang mayoritas adalah Islam. Coba misalnya nih, saya balik. Bible-nya ini coret. Rifa, kau lihat sini. Bible-nya coret. Iya, Dis. Kau coret Bible-nya, kau ganti. Benarkah Quran dipalsukan? Kau Itu jamin bisa. nih. Saya balik dulu kamera saya. Ya marah loh, itu bohong. balik. Kalau itu kan itu beneran kan. Jangan, tenang. Tapi kok aja Itu aku tadi ngomong barusan. Tenang. Ya aku dipanggil. Kalau dengarkan saya. Kalau Rokoknya mana? kamu, ya nih, panik nih. Iya, aku diam. Kirain udah diajak ngomong aku. Ya udah lanjut. Dengarkan, Riba. Kenapa orang Islam kamu bilang saya berani, saya dipanggil begitu? Ya karena kamu di Indonesia. Di Indonesia itu hukumnya kayak begitu. Kalau kamu pajang begini, Bible dipalsukan, kok tempel gini, nggak apa-apa itu. Tapi coba nih, iris kuping saya tempel. Benarkah Quran dipalsukan? Pajang di jalan. Mati kamu pasti digebukin sama orang Islam. Karena apa? Tenang. Jadi belum selesai. Dengar. Kenapa bisa seperti itu? Karena di Indonesia mayoritas tuh orang Islam. Kalau dikatakan benarkah Quran dipalsukan, dibahas oleh begini, percayalah, Kapolres turun tangan, rumahmu dibakar sama orang. Karena apa? Karena itu menista agama. Sementara kalau orang Islam bikin begitu, nggak apa-apa. Jadi kau jangan bangga-bangga dengan kebongakanmu, Rifa.
Kau bangga, saya tidak menghadapi. Ya karena kamu di Konoha. Saya tunjukin satu Udah, lagi. Des. Satu lagi. Kalau saya, tenang. Kalau saya Lama ngomong kali jangan tanggapi kau. lihat nih, lihat nih, lihat nih. Ya, Ayo ya. satu lagi. Ya. Saya balikin kamera saya. Acara apa ini? Acara ceramah Zakir Naik di Bekasi. Berapa puluh ribu orang yang nonton? 40.000 orang Islam yang nonton. Apa yang dibahas? Saya balikin dulu kamera saya. Bentar, saya balikin dulu. Ini kalian jangan ngomong, kalian ini halu terus. Nih, apa yang dibahas Zakir Naik? Dia bahas sesungguhnya Yesus itu tidak disalib. Yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Oke, teman-teman. Sekarang kita bahas Zakir Naik ya. Dokter Zakir Naik ketika ke Indonesia kira-kira dibuka untuk Islam doang atau dibuka untuk umum? Des, dibuka untuk umum. Kalau seandainya memang agama lu benar, lu datang. Lu suruh pendeta lu bilang kalau apa yang dikatakan Zakir Naik salah. Dibuka untuk umum. Kenapa pemuka-pemuka agama lu tak hadir? Kenapa? Tak hadir itu kenapa? Takut. Sesuatu yang udah salah emang nggak akan pernah benar, nggak akan tahu pembelaannya, Des. Dokter Zakir Naik sengaja bikin show dan yang disuruh hadir juga umum, mau agama manapun sampai ke ateis juga hadir. Semua hadir. Nah, kalau memang apa dikatakan Zakir Naik, jangan berkoar di TikTok, datang ke sana. Kasih tahu salahnya di mana. Tunjukkan kebodohan Zakir Naik itu di mana. Kalau menurut kamu dia bodoh gitu. Bukan berkoar nangis di belakang tirai. Ini cuma bisanya dia nangis di belakang tirai aja ya, teman-teman. Aduh, Edis, lanjut. Sesungguhnya Muhammad itu adalah nabi. Di dalam Bible Yesus menubuatkan Muhammad. Bla 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 bla. Ketika ulama Islam bahas agama Kristen dari atas podium, membahas agama orang, apa yang diteriakkan oleh orang Islam? Allahu Akbar. Itu yang diteriakkan. Karena apa? Karena mayoritas. Kok kamu bangga sekali? Saya tidak ngeri. Isinya curhat semua nih. Ini kalau saya ngomong nih malah panik nih. Panik Enggak, semua, panik. curhat semua isinya ini. Jangan panik dulu. Saya biar selesai dulu ngomong. Dengarkan. Pegang omongan saya. Seandainya saya diberikan hak yang sama oleh negara saya boleh bahas agama Kristen, saya tidak perlu pergi meninggalkan tempat saya. Sebagaimana orang-orang Islam seperti Rifa, Juma, dan kawan-kawan, mereka tidak perlu pergi karena bebas-bebas aja ngomong. Iya kan? Karena apa? Yakin diskusi nih. Kok kayak anak-anak. Saya ngomong lihat. Enggak, saya belum mendengarkan jawaban sebentar. Rifa loh. Undang seorang penceramah Kristen ngomong di atas podium. Katanya enggak boleh seperti anak-anak. Katanya jangan seperti anak-anak, curhat sana curhat sini. Lihat kalau saya ngomong mereka bisa diam. Katanya gimana? Bisa mereka diam, teman-teman? Ketika saya ngomong mereka bisa diam? Ya Kenapa udah, malah mau tanggapi curhat? nih. Langsung Mau tanggapi tanggapi nih. dong. Ayo cepat. Kita kan diskusi. Udah, sekarang begini. Iya. Dengarkan saya. Intinya begini. Ada ketidakadilan di negara kita. Loh, mana Gimana? negara gitu loh. Di mana ini? Iya. Ngomong terus nih, ngomong. Dan terus. bisa Kau tanya ini gimana? Ya udahlah, Kalau dia nggak bisa jawab, kalau nanti saya tidak closing boleh, ya statement udah aja, Sob. Ustaz. Begini Sob, saya mohon maaf Sob, Jangan kabur. sebagai host. Jangan Loh, kabur. karena Aku saya belum ngomong, closing statement. kalian ngomong, Aku saya belum closing diam. statement, Dis. Kalian Dis, ngomong, takut saya dengar diam. aku. Gimana nih? Ya udahlah. Tapi aku diizinkan closing statement ya, Dis ya. Dengar, jangan kabur Boleh, ya, Nak. boleh. Tadi kamu ngomong saya diam. Giliran Ya saya udah, ngomong, aku saya kalian diam. nggak boleh gimana? Tapi nanti kalau Boleh saya closing ngomong? statement jangan kabur Mereka ya. nggak fair, nggak Oke. fair mereka. Oke. Tidak fair mereka. Des, gini. Gini, Des. Sedikit aja. Saya mau ambil nggak fair mereka. Yang saya maksudkan begini. Pegang omongan saya. Kalau Muslim tidak mempersekusi saya, tidak mengancam saya, tidak akan mau memenggal kepala saya,
tidak perlu saya meninggalkan apa yang saya punya. Saya bisa berapologet seperti Rifa di rumahnya, seperti Yusuf PI di rumahnya, seperti Zuma di rumahnya. Kenapa harus pergi meninggalkan yang dia punya? Saya melakukan ini karena apa? Karena kalian orang-orang Islam mempersekusi saya. Udah. Nah, bayangkan teman-teman, bayangkan kalau ada seorang penceramah Kristen. Aduh, lagi ngomong kayak gini. Des. Gimana nih? Iya, kau ngomong terus dari tadi kalau Boleh aku nggak? nanggapin. Boleh nggak seorang penceramah Kristen membahas agama Islam dari Udah, aku atas jawab. podium di Glor? Udah, aku jawab. Pasti. Oke. Dipenggal lehernya pasti. Kenapa? Karena dia Udah. menista agama Islam. Aku jawab ya. Membahas agama orang lain itu. Makanya Udah. saya bilang, mari kita adil. Mau nggak? Mau nggak kita adil? Kenapa? Negara Jangan ini gelisah, tidak Ladis. memperlakukan warga negaranya dengan Gantian, adil. Des. Orang Islam boleh bahas Dari Kristen. diskusi sampai Nah, sesi curhat ini namanya. Cuma Iya. dipotong-potong. Kelamaan. Mana? Hah, tadi belum selesai, Sob. Itu dia Kalau Apa ya, nak aku enggak, mau kalau tanggapi? saya belum nanggapi loh. Ripa tadi banyak loh nanggapin yang lain. dia tuh kabur bukan gara-gara orang Halah. Mila, kau Mau- tidak tahu apa-apa, Mila. Kau baru Mau muncul di pakai timer aja? Mau pakai timer aja, Des? Ustaz, Ya udahlah, Sob. Ustaz jadi ribut. Dia kan Gini, Ustaz. kalian berapa orang loh? Nanti dia kabur. Mila, Bunda nanti dia kabur. Wafi, Nah, Yusuf. nanti dia kabur Loh, Bunda. 4 lawan 1. Bagaimana Bukan. orang ngomong saya sendiri? Kabur Bunda. Ya udah, aku yang ngomong. Oke? udah Biar Bunda Mila sama Uniri Pak bentar. Des, aku jawab ya. Aku hanya menjawab tentang masalah agama, bukan curhatan kamu, oke? Tentang masalah Nabi Muhammad, nabiku. Itu aja yang ku jawab. Oke? Perhatikan nih, ya. Kau kelamaan masalahnya. Kalau aku jawab kamu simple, paling 3 menit nih ya. Tentang masalah Nabi Muhammad tadi kau katakan ya ada tuduhan bahwa dia adalah orang gila, kan kayak gitu. Des, ini ayatnya Al-Hijr ayat ke-6 kan yang kau bawa. Mereka berkata, wahai orang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar orang gila. Kau kalau dijawab Ustadz Wapi pakai penjelasan ulama kagak terima. Baik, sekarang ku jawab tentang hal ini pakai Al-Quran juga ya. Ini ada jawabannya Des ya. Di dalam Quran surah Al-Qalam ya Des ya. Kau buka aja nanti Al-Qalam di ayat kedua sampai ke-6. Apa di sini dikatakan? Berkat karunia Tuhanmu, engkau Nabi Muhammad bukanlah orang gila ya. Catat tuh Al-Qalam ayat 2, Nabi Muhammad bukan orang gila. Lalu siapa yang dikatakan Allah yang betul-betul gila? Jadi kata Allah ya, dapat kita lihat Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir ya. Ini kalau kamu akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat, di antara yang menuduh Nabi Muhammad ya dengan Edis TV, siapa di antara kamu yang gila? Jadi maksud Allah ya, kalau kau bawa Al-Hijr ayat 6, sebenarnya yang bawa Al-Hijr ayat 6 kayak Edis itulah orang gila sebenarnya. Jadi jawab ya. Edis, ya bentar. Edis Udah 3 pakai menit. Al-Hijr ayat 6. Sebenarnya itulah yang betul-betul orang gila. Nah, ini kata Allah, Nabi Muhammad bukan orang gila, tapi Edis yang orang gila. Maksudnya. Ya, setengah ya. Udah. Om, satu lagi. Kau buka ke Markus, ya. Markus 3 nomor 1. Bukan Nabi Muhammad yang gila, tapi Yesus yang gila. Tahu gak? Pada waktu itu ada beberapa orang yang mengenal Yesus berkata tentangnya, dia sudah gila. Jadi yang gila itu Yesus dan kau, kan gitu. Ya, setengah ya. Bukan Nabi Muhammad karena udah dijawab oleh Allah. Dah tuh ya. Oke, baik, setengah. Jadi begini Sob, ya, begini Sob.
Makanya saya bilang tadi, apa sih gunanya kita diskusi, Sob? Kenapa kau ke mute? Salah kok, sorry. Salah Baik. pencet. Buka mic. Baik, gini Sob ya, saya tanggapi. Jadi makanya ketika orang nonton, ketika saya bersuara, mengeluarkan kata-kata, jangan disalahpahami, Sob. Sob, tujuan kita... sih. Nah, inilah kan, saya kalau ngomong kan mereka nggak bisa tenang kan, Sob? Iya, Ini, coba Sob, langsung satset makanya gitu. susah. Ditanya apa, dijawab apa, dan Ini- curhat-curhat dulu. Inilah makanya saya bilang nggak tahan loh mereka dengar saya ngomong itu. Tenanglah Wafi, gini loh. Dalam sebuah diskusi tujuan kita itu apa? Itu dulu motif kita mengadakan membuka channel ini apa? Kalau motif kita untuk saling maki-memaki, tinggalkan diskusi ini karena nggak baik. Ya. Kalau motif kita untuk memecah persatuan Indonesia, bubarkan diskusi seperti ini. Tujuan kita diskusi itu biar ngapa sih? Biar kita itu saling ngerti satu sama lain. Itu loh, ini yang terus-menerus saya bilang. Yusuf PI, saya tidak mengatakan bahwa Al-Hijr itu membuktikan bahwa Muhammad gila. Tidak, itu kan kata orang. Orang-orang menuduh bahwasanya Muhammad itu orang gila. Nah, Wafi tadi mengatakan di dalam Injil ada ungkapan kata orang. Kalau ungkapan kata orang berarti ini harus diverifikasi orangnya siapa. Bernamanya siapa, sekolah di mana, anaknya siapa, kerjaannya apa. Ini yang saya bilang Wafi ini gimana? Di dalam Quran ada juga kalau soal omongan kata orang. Di Quran orang-orang berkata, hai yang kepadanya Al-Quran diturunkan, sesungguhnya kamu benar-benar gila. Kata orang. Di dalam Injil juga ada. Orang-orang berkata bahwa Yesus gila. Kan kata orang. Di dalam Bible itu nabi-nabi dikatain gila memang ada. Makanya Sob, nyimak dong Sob apa yang kita omongin tadi. Kita itu membahas ungkapan kata orang. Ungkapan kata orang itu nggak harus dijelaskan siapa namanya, sekolah di mana, enggak. Begitu loh. Gimana sih kita mau membangun komunikasi yang baik begini? Intinya yang mau saya sampaikan begini, marilah kita berdiskusi untuk membangun komunikasi supaya kita mengerti satu sama lain. Nah, diskusi yang sudah saya bangun sudah sampai kepada satu tahap kesimpulan, yaitu apa? Yaitu orang Kristen wajib bertuhan kepada Bapa di surga, kepada Yesus yang diutus oleh Bapa di surga, dan kepada Roh Kudus yang datang juga daripada Bapa di surga. Kepada mereka yang tiga inilah seseorang itu harus bertuhan. Nah, masalahnya bertuhan itu apa? Bertuhan di dalam Al-Quran dengan dalam Bible itu adalah membuat dirimu tahluk, tunduk kepadanya secara mutlak. Sebentar, Kepada Rifa, kamu iblis. jangan Oh, iya. kamu jangan kejang-kejang, tenang. Ya. Di dalam Al-Qur'an, orang yang tunduk, tahluk, menyerahkan dirinya kepada hawa nafsunya, orang tersebut disebut menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Dia bertuhan kepada hawa nafsunya. Orang-orang yang tahluk, tunduk, menuruti apapun kata ulamanya, disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 31. Mereka itu adalah orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi apa maksud bertuhan atau menjadikan sesuatu sebagai Rabb? Membuat diri kita tahluk, tunduk, dikuasai olehnya. Dan puji Tuhan, Rifa sudah mengaku bahwasanya umat muslim menjadikan Muhammad sebagai Rob. Wafi sudah mengaku, Yusuf PI sudah mengaku. Mana dia Ustadz? Dipencet. Dia kayak kemarin Ustadz, waktu di tempat Nandar dia pura-pura di mute, sekarang dia pura-pura di banned. Dia kayaknya pencet tanda silang deh karena saya mau nanggapin.
Aduh, Iya dah. Kacau. aduh, udah. Ah. Ustadz, ini mau Isinya saya apa, tanggepin Cuk? nunggu Edis nggak? Nggak usah lah, langsung aja tanggapin. Nggak usah. Isinya Oke, tanggap curhat ya. semua dia, nggak ada Iya. jawaban. Sedikit aja. Nah ini liciknya Edis guys. Kemarin pas naik di Kanda Yonatan Nandar, si Edis ini dia pura-pura di mute, padahal dia nge-mute dirinya sendiri. Emang licik banget si Edis ini. Karena nanti perlakuan ini dia bakal coba record, nanti pas dia live dia jual nih ke oten-oten yang bisa dibodohin sama dia. Oten-oten yang bisa dibodohin dia itu, oh iya Bang Edis hebat ya, luar biasa Bang Edis. Uclim udah nggak sanggup dengar kebenaran itu. Mereka nggak lihat kenyataannya. Sekarang kelakuan kedua, seakan-akan Edis ini di kick, padahal dia sendiri yang turun. Karena masa hostnya shock dan semuanya shock, nggak ada yang nurunin, dia pura-pura diturunin. Tujuannya agar dia bisa jual nanti di dagangan dia pas live gitu teman-teman. Dikiranya kita bodoh guys, berarti bener-bener ya. Kebejatan dia itu di atas Fir'aun, di atas Abu Lahab. Oke, teman-teman sekalian, mungkin udah saatnya kita pamit. Makasih banyak ya udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Selalu bersama Almantiki Reaction, channel paling mengedukasi, yang selalu akan mereaksi debat-debat penuh komedi, penuh emosi, saling maki-maki, hingga saling mengkaji dan memberikan edukasi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.